Oke, sekarang kita masuk ke dalam tema. Kalau minggu lalu saya bicara tentang cinta uang. Ya, kalau sekarang saya akan bicara sebagai pesan saya selama saya tinggalkan saudara, yaitu sudah waktunya untuk bersiap-siap. Ya, sudah waktunya untuk bersiap-siap dalam tanda kutip apa? Menghadapi kesukaran. Ya, siap-siap menghadapi kesukaran. Ingat baik, jangan lengah 2026 awal. Ya, untuk jangan dulu bicara rapture. Intinya berjaga-jaga. Ya, untuk rapture puji Bapak Yahweh, tapi saya mau jaga-jaga. Amin. Oke ya. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, ya, saudara dan saya hidup di akhir zaman, tentunya penuh dengan tanda. Ya, dan tanda itu sudah sangat jelas. Jadi kita hidup di zaman yang penuh tanda-tanda. Ya, kita ada di zaman akhir saudara, dan itu sudah diperingatkan di dalam 2 Timotius saudara. Ya, saudara baca renungkan kembali 2 Timotius. Ya, itu jelas sekali saudara. Ya, kitab suci memperingatkan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sudah datang belum? Ya, saudara sudah bisa saksikan sendiri kesukaran demi kesukaran terjadi. Ya, itu dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Kalau saudara baca telusuri, saudara pelajari, luar biasa. Ya, ini bukan sekedar ramalan. Ya, yang seperti yang diramalkan oleh orang peramal-peramal di luar sana. Ya, sebelum mereka ramalkan, kitab suci sudah mencatat. Ya, jadi sangat jelas ini adalah realita. Ini adalah kenyataan yang sedang saudara dan saya hadapi, betul? Ya, jadi saya mau sampaikan sekali lagi dengan tegas bahwa kesukaran itu nyata. Ya, kesukaran itu nyata saudara. Ya, kita sudah bisa melihat apa yang terjadi. Contohnya, ya, semua bahan pokok naik, betul enggak? Ya, kalau udah naik nggak bakalan turun. Ya, bencana silih berganti, bukan cuma di Indonesia, bukan cuma di satu daerah, bukan cuma di satu provinsi, tapi sudah mengglobal, mendunia saudara. Ya, apalagi hubungan manusia sudah mulai dingin, nggak punya kasih, itu digenapi. Ya, kasih akan hilang. Haleluya. Banyak orang lebih mencintai diri sendiri, lebih kepada egois daripada mengasihi sesama saudara. Ya, jelas sekali. Bahkan lebih parahnya seperti yang saya khotbahkan minggu lalu. Ya, orang-orang semakin cinta uang saudara. Ya, sangat jelas sekali saudara. Inilah tanda-tanda zaman yang kitab suci sudah nubuatkan. Amin. Haleluya. Jadi sangat jelas saudara Bapak Ibu yang terkasih. Karena itulah saya berdiri di tempat ini senantiasa, ya, bukan untuk hanya sekedar berkhotbah, bukan hanya sekedar untuk menakut-nakuti saudara, ya, tetapi saya sifatnya di sini adalah membangunkan kesadaran. Jangan terlena dengan keadaan saudara, jangan tertipu dengan godaan-godaan dunia. Amin. Sadar saudara, ya, sudah waktunya, ya, kita hidup, ya, kita berhenti hidup dalam keadaan santai, hidup dalam keadaan berfoya-foya, hidup dalam keadaan menunda-nunda waktu saudara. Ya, manusia memang begitu saudara. Tunda waktu. Ya, tetapi ketika hal itu terjadi baru kalang kabut saudara. Ya, itulah manusia. Makanya saya terus ingatkan, jangan tunda-tunda waktu. Ya, jangan berhenti, maksudnya jangan berkata nanti aja, masih ada waktu. Gak bisa saudara. Kapan waktunya? Ya, kapan waktunya saudara? Saya mau sampaikan, masa sukar tidak menunggu kita siap. Betul? Masa sukar tidak menunggu saudara dan saya siap. Kalau dia mau datang, dia tetap datang. Yang parahnya Anda tidak siap.
Makanya saya katakan siap-siap saudara, ya, karena masa sukar datang tiba-tiba seperti badai yang menghantam rumah. Haleluya, seperti badai, makanya mangga-mangga pun bertaburan. Itu ngeri loh kemarin. Itu saya sedikit lagi terkancai saudara, seng dapur. Untung langsung saya angkat tangan. Ya, angin yang arahnya begini saudara, memang arah begini, langsung berbelok arah menghadap ke sana. Ya, kalau saudara perlu tahu kemarin, kalau enggak terkancai itu seng dapur semua tuh. Ngeri saudara. Ya, ketika saya angkat tangan berdoa, anginnya berubah arah langsung arah ke sana. Dahsyat luar biasa saudara. Ya, haleluya. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, demikian pun dengan kesukaran saudara. Ya, tiba-tiba menghantam saudara. Nah, kalau Anda tidak siap, kita kisah. Ya, pertanyaan saya, apakah rumah rohani kita sudah kokoh? Ya, oke, iman percaya, oke, luar biasa. Tapi apakah sedemikian saudara? Ya, rumah rohani yang saudara maksud itu apa sih? Hah? Saya mau katakan kita pun berbicara bukan hanya sekedar, saya sudah berkali-kali sampaikan, ya, rumah rohani itu bukan berbicara fisik, ya, tapi juga berbicara tentang apa? Tentang kehidupan kita sebagai manusia, ya, paham ya? Atau saya jelaskan lagi, ya, supaya saudara paham. Ya, jadi rumah rohani itu, ya, bukanlah suatu bangunan fisik, ya, yang dari batu dibangun, dari kayu, ya kan? Melainkan kehidupan batin dan iman kita yang berdiri di atas yang benar. Nah, oke, saudara sudah berdiri di atas kebenaran, ya, dengan nama yang benar, nama yang kudus Bapa Yahweh, ya. Tapi yang saya maksudkan di sini, rumah rohani yang kokoh itu adalah yang pertama dibangun atas dasar, ya, kebenaran di dalam Bapa Yahweh, di dalam Yeshua HaMasiah saudara. Dalam Matius 7 ayat 24 berkata begini, setiap orang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijak yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, artinya sekalipun Anda percaya dengan nama yang benar, nama yang kudus, tapi kalau tidak dengar-dengaran akan menjadi suatu kesia-siaan, iman Anda tidak berguna. Itu maksudnya jangan hanya sekedar percaya, amin. Jangan hanya asal beriman, tapi firman Tuhan dikatakan begini, setiap orang yang mendengar perkataanku, amin, dengar, ya. Kadang kan begitu, dengar dan melakukan, jangan hanya dengar masuk kanan keluar kiri. Ya. Firman Tuhan katakan dia sama orang bijak yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kalau dibilang siap-siap, siap-siap, jangan tunda-tunda, jangan tunggu-tunggu dengan berbagai alasan. Ya, jadi artinya apa saudara? Fondasi rumah rohani adalah Yeshua itu sendiri. Kenapa? Kalau dasar kita sudah rapuh, ya, kalau dasar itu sudah rapuh, ya, itu hanya menjadi suatu tradisi, ya, hanya menjadi sesuatu yang ikut-ikutan. Dan ketika badai datang seperti kemarin itu belum seberapa, ya, otomatis saudara Bapak Ibu yang terkasih, rumah akan roboh saudara. Ya, makanya dengan fondasi kita sudah diteguhkan dengan nama yang benar, ya, saudara juga harus melakukannya. Ya, yang kedua, rumah rohani yang kokoh itu adalah dikuatkan oleh Torah dan kitab suci. Ya, rumah rohani yang kokoh itu punya tiang penopang. Ya, punya tiang penopang. Ya, apa itu tiang penopang? Tiang penopang adalah firman, ya, atau Torah, ya. Jadi tanpa firman, iman saudara dan saya
seperti rumah tanpa tiang. Ya, artinya mudah goyah, saudara. Membaca, merenungkan, dan melakukan firman adalah cara memperkuat rohani kita. Makanya saya bilang, sekalipun saya nggak ada, tetaplah beribadah, tetaplah berdoa untuk memperkuat. Karena kenapa? Setan itu bagaikan singa yang mengaum, ngaum yang siap menerkam. Ketika Anda lengah sedikit, selesai. Ya, selesai, saudara. Ujung-ujung apa? Lintang pukang lagi. Ya, ya, mau sampai kapan kita begitu, saudara? Ya, apa nama masa sih harus ditegur terus? Apa mau ditegur di rumah sakit, pasang infus kiri kanan, napas dah satu-satu, baru betul-betul mau bertobat? Kan begitu, saudara. Ya, yang ketiga, dilindungi oleh doa dan hubungan pribadi dengan Bapa Yahweh. Doa adalah atap rumah rohani. Ya, tanpa doa kita terbuka pada serangan musuh. Itulah makanya, saudara, ketika saya tinggal Anda mulai goyah. Karena apa? Karena lengah. Musuh standby, serang terus. Karena saudara sudah tidak punya pertahanan, makanya tembus. Kan begitu, saudara. Ya, rumah rohani yang kokoh itu selalu ditutup dengan doa. Saya aja merasakan sendiri, saudara. Jangan bilang hamba Tuhan gak ada serangan, lain lagi. Ya, saya merasakan itu. Kok saya mulai oleng, ya kan? Dalam pengertian, wah, ini sudah banyak kesalahan ini. Nah, berarti sudah lengah, sudah buka celah. Ketika kita sadar akan hal itu, itulah fungsinya Roh Kudus mengingatkan kita. Ketika Roh Kudus ingatkan kita, cepat. Betul? Cepat berbalik, cepat sadar, cepat bertobat. Jangan dibiarkan, itu sulit untuk bertobat kalau dibiarkan. Ya, haleluya. Jadi saudara, Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi, rumah rohani yang kokoh itu selalu ditutup dengan doa. Jangan pernah berhenti berdoa, saudara, ya, sehingga badai tidak langsung menghancurkan isi rumah itu. Haleluya. Ya, yang keempat, dihidupi dengan ketaatan dan kesucian hidup. Ini penting, saudara. Ya, kekudusan harga mati. Dinding rumah rohani adalah ketaatan. Ya, kalau dindingnya bolong karena dosa, maka angin kesukaran itu akan mudah masuk, saudara. Paham ya? Kesucian hidup menjaga rumah tetap utuh. Ya, haleluya. Yang kelima, diperkuat dengan kasih dan pengharapan. Kasih adalah jendela yang membuat rumah rohani tetap terang, saudara. Ya, kemudian pengharapan. Pengharapan adalah pintu yang membuka jalan keluar ketika kesukaran datang. Haleluya. Ya, jadi rumah rohani yang kokoh bukan soal seberapa sering saudara dan saya itu hadir dalam ibadah, tetapi seberapa dalam kita menancapkan iman, ya, kepada Bapa Yahweh. Ya, kalau fondasi kita hanya pada harta, ini kan yang dikejar hari-hari ini, saudara. Ya, kalau fondasi kita hanya berfokus pada harta, hanya berfokus kepada rumah, ya, hanya berfokus kepada kekayaan, ya, hanya berfokus kepada dunia ini, saudara, saya mau sampaikan, itu hanya sesaat. Ya, sesaat ketika apa? Krisis ekonomi terjadi. Dan itu akan terjadi, saudara, kecuali Anda mengikuti sistem. Ya, yang mengikuti sistem pun, ya, kalau mereka nggak tunduk benar-benar, mereka juga akan kesusahan. Ya, tetapi kalau fondasi kita pada Bapa Yahweh, ya, rumah itu akan tetap berdiri sekalipun badai kesukaran menghantam. Amin. Ya, jadi harapan saya, saudara, ya, ingat baik ketika saya berangkat tinggalkan saudara 1 bulan lebih, ya, jangan lagi yang aneh-aneh, saudara, ya. Amin. Haleluya. Ya, Yesua HaMasiah berkata begini, di dunia ini kamu akan mengalami penderitaan.
Ya, tetapi bersukacitalah. Aku telah mengalahkan dunia. Itu dalam Yohanes 16 ayat 30. Pegang baik ini, saudara. Ya, sekali lagi, Yesua berkata, di dunia kamu akan mengalami penderitaan. Jelas. Ini kitab suci yang ngomong, Yesua yang bicara. Kalau ada orang menghindar penderitaan, berarti dia nggak mau apa? Yang nggak mau menderita berarti ya imannya nggak akan teruji. Ya, karena itulah ujian iman. Makanya dikatakan ayat selanjutnya, dikatakan kalimat selanjutnya, tetapi bersukacitalah. Kenapa? Kalimat selanjutnya, aku, berarti Yesua telah mengalahkan dunia. Jadi perkataan tegas, penderitaan itu pasti ada. Jangan hindar dari penderitaan, saudara. Tapi janjinya tegas, saudara. Kemenangan sudah disediakan bagi mereka yang menderita. Ya, haleluya. Banyak orang yang gak mau menderita, saudara. Mereka maunya ikut Tuhan senang-senang, happy-happy, diberkati. Bahkan lebih mereka mereka maunya langsung rapture, saudara. Ya, mereka nggak mau alami kesukaran, tapi jelas firman Tuhan katakan kita harus alami itu. Ya, sebelum rapture pun kita harus mengalami kesukaran. Ya, jangan bilang enak kita keluar dari sistem itu, kita juga menderita. Ya. Tapi tetap firman Tuhan katakan bersukacitalah, saudara. Ya, jadi kita tidak boleh lengah. Saudara dan saya harus bersiap-siap. Amin. Haleluya. Ya, dengan ilustrasi saudara bisa bayangkan. Ya, ada seorang nelayan taruhlah di Sungai Kapuas, ya kan? Ia tahu bahwa arus itu bisa berubah tiba-tiba. Kalau orang nelayan kan paham demikian, ya. Nah, kalau si nelayan tidak menyiapkan perahu dan dayungnya, maka dia akan hanyut ketika arus datang. Begitupun saudara dan saya, kalau iman kita tidak dipersiapkan, kesukaran akan menyeret kita. Ya, kesukaran akan menyeret kita. Tetapi kalau kita siap, kita akan tetap berdiri teguh. Amin. Haleluya. Jadi saudara, Bapak Ibu yang terkasih, sebagai pembukaan khotbah. Nah, ini baru pembukaan, ya. Ini adalah panggilan, saudara. Ya, bangunlah dari tidur rohani. Ya, bangunlah dari tidur rohani. Teguhkan hati, jangan tunggu kesukaran datang. Jangan tunggu kesukaran menelan kita. Ya, hari ini adalah waktunya untuk saudara dan saya bersiap-siap. Amin. Kita lihat poin yang pertama. Ya, kesukaran adalah keniscayaan. Kesukaran adalah keniscayaan. Ya, saudara, kitab suci tidak pernah menutupi kenyataan. Ya, Yesua sendiri berkata, yang saya bacakan tadi dalam Yohanes 16 ayat 33. Perhatikan kata-katanya, akan mengalami. Ya, itu bukan kemungkinan atau bukan mungkin saja, tetapi pasti. Jadi sekali lagi saya tegaskan, penderitaan itu pasti. Ya, kesukaran adalah bagian dari hidup manusia di dunia. Sejak kapan? Sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Ya, tidak ada seorang pun yang kebal. Ya, orang kaya bisa jatuh miskin, orang sehat bisa sakit, orang kuat bisa lemah, bahkan orang benar pun tidak luput dari pencobaan. Paham ya? Mengapa kesukaran itu pasti? Mengapa kesukaran itu pasti? Karena dunia ini sudah jatuh di dalam dosa. Ya, paham ya? Bahkan karena hati manusia semakin menjauh dari Bapa Yahweh. Ya, lihat di akhir zaman ini cara
Cara setan itu cerdik, ya. Mereka berupaya bagaimana caranya untuk menjauhkan kita dari Elohim, saudara. Ya, tapi nggak perlu kaget, saudara, karena memang ini sudah dinubuatkan, saudara. Ya, firman Tuhan hari-hari ini digenapi. Jelas, ya, 2 Timotius 3 ayat 1. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, jadi kesukaran bisa datang dalam banyak bentuk, saudara. Ya, kesukaran bisa datang dalam bentuk ekonomi. Saya katakan tadi di awal, harga bahan pokok naik, saudara. Kemudian pekerjaan hilang, betul? Banyak orang-orang di PHK hari-hari ini. Banyak orang kesulitan mencari pekerjaan hari-hari ini, saudara. Ya, karena kebutuhan ekonomi. Ya, haleluya. Apa yang mereka butuhkan sulit untuk dipenuhi. Saudara lihat yang terjadi di luar sana. Kemudian apalagi, saudara? Kesukaran sosial, hubungan retak, ya, kasih menjadi dingin. Orang lebih mencintai dirinya sendiri, bahkan lebih parah lagi saya katakan tadi, ya, mereka menjadi hamba mamon, saudara. Mencintai uang. Ini mengerikan, saudara, Bapak Ibu yang terkasih. Ya, bahkan mereka melakukan apa saja demi hanya untuk mendapatkan uang, saudara. Kemudian kesukaran rohani. Iman mulai digoncang, banyak orang mulai ragu, ya kan? Bahkan mereka mulai meninggalkan kebenaran, saudara. Karena apa, saudara? Ini karena keadaan. Orang bisa berbuat nekat karena keadaan, saudara. Tapi Anda yang sudah pondasi, saya percaya saudara akan tetap kuat. Amin. Haleluya. Jadi saudara jangan pernah berpikir bahwa kesukaran adalah tanda Bapak Yahweh meninggalkan kita. Tidak, saudara. Tapi Bapak Yahweh izinkan ini harus terjadi. Karena kesukaran adalah tanda bahwa nubuatan sedang terjadi. Amin. Nubuatan sedang terjadi. Bapak Yahweh ingin melihat apakah saudara dan saya tetap teguh atau goyah. Ya, Bapak Yahweh mau lihat apakah saudara dan saya tetap teguh atau goyah. Inilah saat-saat kita diuji, amin. Haleluya. Ya, dalam ilustrasi saudara bisa bayangkan, ya, saudara dan saya disebut seorang petani. Ya, haleluya. Dan kita tahu, kita masih bisa baca sekalipun agak kesulitan untuk membaca musim hujan, musim panas. Ya, karena memang ulah daripada elit global. Ya kan? Nah, kita tahu kalau ia tidak menyiapkan ladang, tidak membuat parit, tidak menyiapkan benih, maka hujan yang datang akan menghancurkan hasilnya. Ya kan? Haleluya. Tetapi kalau ia sudah siap, ya, hujan itu justru akan membawa berkat. Ya, begitu juga dengan kesukaran. Bagi yang siap, kesukaran akan menjadi kesempatan untuk melihat kuasa Bapa Yahweh bekerja. Karena firman Elohim berkata, ia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Makanya siap. Kalau kita siap, maka percayalah dia Elohim turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Ladang kita dipersiapkan bagus-bagus, maka disitulah Bapa Yahweh turut bekerja. Sekalipun dalam penderitaan, kita akan menikmati kehidupan yang penuh dengan sukacita. Amin. Paham ya? Karena itu saya tegaskan sekali lagi, kesukaran bukan pilihan, tetapi kepastian. Pertanyaan bukan apakah kesukaran akan datang, tetapi apakah kita siap ketika kesukaran itu datang. Siap? Nah, begitu dong. Ya, siap gak siap harus, tapi lebih baik dipersiapkan bagus-bagus. Ya, saudara akan lihat mereka di luar sana itu akan kalang kabut. Tengok nanti, tengok. Ya, akan kalang kabut. Ya, apalagi kita akan jadi sasaran. Ya, kita harus siap. Ya, ya kalau perut mereka udah lapar, apa enggak kita yang ladang-ladang kita yang jadi sasaran?
tembak, bisa apalagi, nyaman-nyaman. Ya, haleluya. Ya, karena begitu saudara. Karena mereka malas, mereka tidak membaca situasi. Ya, bahkan para pendeta gembala hanya kutu buku. Ya, hanya lewat firman aja tidak bisa membaca apa yang terjadi. Ya, mengerikan saudara. Ya, pada faktanya banyak yang akan nggak bisa terima kenyataan, jelas saudara. Ya, banyak tidak akan menerima kenyataan. Mereka pikir sudah percaya kepada Tuhan, ya, yang benar, lalu aman-aman saja. Bahkan mereka bermimpi tidak akan mengalami kesukaran. Mereka akan langsung rapture. Kehidupan kita sebagai umat Bapa Yahweh itu begitu. Makanya saya katakan, makanya yang dari Manado itu mau datang karena apa? Karena dia tahu saudara. Mungkin berbeda dengan penyembah-penyembah Bapa Yahweh yang lainnya. Karena mereka mungkin berpikir demikian. Ya, mereka sudah percaya nama kudus, nama yang benar. Lalu yang mereka pikir tidak akan mengalami penderitaan, ya kan? Jadi mereka pikir nanti langsung rapture. Begitu. Tapi kalau orang yang sadar, betul-betul sadar akan kebenaran, gak akan begitu pemikirannya. Ada juga yang sering sharing dengan saya, mereka sudah siap. Biar ditembak katanya, biar mau disiksa, mereka sudah sih. Itu bagus. Ya, berarti mereka betul-betul siap. Yang nggak siap ini loh saudara. Ya, yang nggak siap ini. Saya nggak ngerti. Makanya saya bilang akan banyak. Kita nggak berbicara mereka yang ayunan, nggak bicara itu, karena mereka sudah pasti jadi santapan anti Hamasiyah. Ya, kita berbicara tentang yang sudah menyembah Bapa Yahweh. Ya, makanya kita bentuk komo. Saya rasa untuk kita berapa kakak cukup, ya kan? Lebih banyak lebih bagus sebenarnya, tapi rata-rata mereka tidak mau. Makanya saya bilang kuota sudah ditutup. Ya, cukuplah. Ya. Makanya konsekuensi, makanya kita juga harus punya komitmen. Ya, jadi ini saudara realita. Banyak yang tidak akan menerima kenyataan saudara. Ya, haleluya. Inilah salah satu tipuan rohani terbesar di zaman akhir. Banyak orang berpikir bahwa karena mereka sudah percaya kepada Bapa Yahweh, maka hidup akan mulus. Hidup akan aman-aman tanpa kesukaran. Lalu tiba-tiba langsung diangkat atau di-rapture. Tanpa harus melewati penderitaan. Tanpa harus bangun pangan mandiri. Inilah pola pikir mereka saudara. Tapi kalau kita jauh pola pikir demikian. Haleluya. Ya, saya perlu tegaskan sekali lagi. Ya, kitab suci tidak pernah menjanjikan mulus. Betul? Ya, saya sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, di ayat tadi pun jelas Yohanes 16. Ya, penderitaan itu pasti. Jadi jelas. Ya, jelas kitab suci tidak pernah menjanjikan jalan mulus karena Yesus berkata, "Di dunia kamu akan mengalami penderitaan." Itu bukan kata-kata manis, tapi itu adalah peringatan tegas. Ya, rapture bukan jalan pintas untuk lari dari kesukaran. Ya, berarti Anda tidak mau diuji. Justru lewat itulah kita Makanya saya katakan uji yang terakhir inilah kita akan diuji oleh api kemurnian. Sama seperti emas semakin dibakar semakin muncul kemurnian. Kita pun demikian. Kita akan dihantam dengan penderitaan demi penderitaan. Ya, disitulah kemurnian akan muncul. Apakah kita betul-betul mengasihi Bapa Yahweh atau tidak? Disitulah letak saudara dan saya diuji kemurniannya. Haleluya. Ya, jelas saudara. Ya, kitab suci jelas menubuatkan adanya masa sukar, masa penganiayaan, bahkan masa ujian iman. Ya,
Iman sejati diuji dalam kesukaran. Kalau iman hanya kuat di masa senang, itu bukan iman yang kokoh. Iman yang sejati justru terbukti ketika badai persoalan penderitaan datang. Ya, haleluya. Contoh dalam kitab suci, siapa? Ya, yang saya pelajari Daniel dan teman-temannya. Ya kan? Daniel dan teman-temannya itu tidak diselamatkan dari dapur api, saudara. Ya, dengan cara langsung diangkat, tetapi mereka masuk ke dalam api dan di sanalah Bapa Yahweh menyatakan kuasanya. Betul? Iya, saudara. Kemudian siapa lagi selain Daniel? Saya pelajari ada Yusuf. Ya, Yusuf tidak langsung diangkat dari penjara ke istana tanpa kesukaran. Yusuf harus melewati fitnah. Yusuf harus menderita dan penantian panjang sebelum rencana Bapa Yahweh digenapi. Betul? Iya. Kemudian siapa lagi? Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak hidup aman-aman saja. Ia mengalami kapal karam. Rasul Paulus di penjara, dia dicambuk. Tetapi dia tetap berkata, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Ya, dalam penderitaan, dalam penjara, dalam aniaya, dia berkata kita adalah orang-orang lebih dari pemenang. Roma 8 ayat 37 jelas sekali. Ya. Jadi pesan tegas untuk saudara, kesukaran bukan tanda Elohim. Bukan tanda Bapa Yahweh meninggalkan kita. Kesukaran adalah panggung di mana kuasanya dinyatakan. Amin. Haleluya. Jadi jangan bermimpi hidup tanpa kesukaran. Itu mimpi kosong, saudara. Maka lihat, nanti banyak di antara mereka yang akan menyerahkan hidup mereka terhadap sistem. Ya, banyak di antara mereka, saya katakan tadi, akhirnya menyerah. Maka dari itu, saudara Bapak Ibu yang terkasih, jangan tertipu oleh pengajaran yang berkata percaya lalu aman-aman saja. Ya, itu bukan kitab suci, saudara. Ya, justru sekarang waktunya kita lebih dalam lagi untuk bersiap. Karena apa? Kesukaran itu pasti. Sekali lagi saya tegaskan, kalau ada yang berkata saya percaya, jadi saya pasti langsung rapture tanpa kesukaran. Jawabannya, saudara, itu bukan iman sejati, tapi itu adalah mimpi yang menipu. Karena iman sejati adalah iman yang siap menghadapi kesukaran, tetap teguh, dan akhirnya menang bersama Bapa Yahweh. Amin. Haleluya. Jadi poin yang pertama ini saya mengatakan kepada kita, kepada jemaat, kepada mereka yang menyaksikan video, sadar. Amin. Sadar, saudara. Jangan hidup santai. Jangan tunda-tunda. Jangan berkata nanti. Kesukaran itu pasti. Dan hanya mereka yang bersiap yang akan tetap teguh. Karena jelas firman Tuhan katakan, yang bertahan akan selamat. Amin. Paham ya? Poin 1 paham. Amin. Poin 2, belajar dari Yusuf. Persiapan di masa tenang. Ya. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, kisah Yusuf dalam Kejadian 41 bukan hanya hanyalah sebuah sejarah, ya. Sering sudah saya sampaikan tentang kisah Yusuf, ya. Tetapi saya mau sampaikan hari ini bahwa itu adalah pelajaran hidup yang sangat relevan untuk saudara dan saya hidup di zaman akhir. Ya. Firaun bermimpi tentang 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan, ya. Firaun bermimpi apa? 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Nah, Elohim memberi Yusuf hikmat untuk menafsirkan mimpi itu. Apa yang dilakukan Yusuf? Ya, Yusuf tidak berkata, nanti saja kalau kelaparan datang.
Ya, kita pikirkan. Ya, maksudnya begini saudara. Ketika disampaikan kepada Yusuf untuk menafsirkan mimpi, ya sudah nanti aja. Ya kan? Nanti aja kalau kelaparan itu datang. Dia tidak demikian saudara. Ya. Ia tidak berkata, nanti saja kalau kelaparan datang kita pikirkan. Ya, tidak. Jawabannya Yusuf langsung menegaskan, carilah seorang yang bijaksana dan berakal budi, dan angkatlah dia di atas tanah Mesir. Suruhlah dia mengumpulkan makanan pada masa kelimpahan, supaya ada persediaan menghadapi masa kelaparan. Lihat saudara, itu baru didatangkan mimpi. Dan Yusuf diberikan hikmat untuk mengartikan mimpi. Dan Yusuf tahu bahwa akan datang masa kelaparan. Maka disitulah Yusuf berpesan. Dan pesan tegasnya, persiapan harus dilakukan di masa tenang, bukan di masa krisis. Dan saya berkali-kali sampaikan kepada saudara, bangun kampung aman, segera bercocok tanam. Berarti kita sekarang berada di masa tenang. Artinya belum terjadi krisis kacau yang luar biasa. Kita masih ada dalam masa sudah siap, betul? Nah, bagaimana kalau kita bangun nanti, kita baru bergerak nanti ketika kacau sudah terjadi, ketika krisis sudah terjadi? Apakah bisa? Gak bakalan. Itulah yang dipersiapkan Yusuf. Amin. Ketika kelaparan terjadi, mereka sudah ada stok. Betul? Makanya Yusuf dan keluarganya kelaparan datang menyembah, datang meminta, beli. Bahkan bukan cuman keluarga, tapi bangsa-bangsa lain datang untuk membeli makanan. Ya, haleluya. Jadi saudara bayangkan kalau Yusuf itu santai, Yusuf itu menunda atau berkata tenang saja, Bapak Yahweh pasti tolong. Nah, inilah iman-iman yang seperti ini. Ya kan? Ketika kita sampaikan, ada Bapak Yahweh pasti tolong, gak mungkin Bapak Yahweh gak tolong kita. Biasakan begitu saudara. Iya kan? Tapi kita perlu hikmat. Kita perlu tahu kebenaran saudara. Gak bisa kita berpikir demikian. Amin. Ya. Sudah banyak contoh dalam kitab suci kok inilah yang saya katakan, inilah iman konyol saudara. Ya. Hanya sekedar beriman dan percaya Bapak Yahweh tolong. Ya. Justru kita Bapak Yahweh mau kita juga bekerja, baru dia ikut turut bekerja, bukan seenaknya saudara. Iya kan? Haleluya. Ya. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, kalau Yusuf punya pemikiran demikian, nanti Bapak Yahweh tolong, maka saya percaya seluruh Mesir binasa. Seluruh Mesir mati kelaparan. Tetapi karena Yusuf bijak, maka dia mempersiapkan lumbung-lumbung gandum saat kelimpahan. Ketika kelaparan datang, Mesir bukan hanya selamat, tetapi menjadi berkat bagi bangsa lain. Haleluya. Ya. Makanya bersyukur. Sekalipun kadang-kadang ada desakan saudara, tapi itu untuk apa? Untuk kita saudara. Ya. Jadi perlu saya tegaskan bahwa masa tenang bukan untuk bersantai, amin, tetapi untuk bersiap. Jadi banyak orang salah kaprah hari-hari ini. Ketika hidup terasa aman, ya, mereka lengah. Mereka pikir tidak perlu persiapan, tidak perlu berjaga-jaga, ya kan? Padahal justru di masa tenang itulah kita harus menimbun, kita harus bercocok tanam, kita harus pangan mandiri, kita harus berdoa, kita harus beribadah. Haleluya. Ya. Selain persiapan pangan mandiri, saya mau sampaikan tadi di awal, persiapan rohani juga penting, ya. Jadi gandum yang dikumpulkan Yusuf adalah gambaran daripada firman Bapa Yahweh. Kalau hati kita kosong, kalau iman kita lemah, maka ketika kesukaran datang, kita akan kelaparan rohani. Ya, haleluya. Kesukaran akan menguji siapa
bersiap dan siapa yang lalai, saudara. Ya, di antara kita sesama jemaat pun demikian. Kesukaran akan menguji saudara yang lalai dan saudara yang siap. Nah, kita lihat sekarang nanti. Ya, orang yang menunda akan panik, orang yang bersiap akan tenang. Ya, haleluya. Ya, sebagai ilustrasi saudara bisa bayangkan seorang warga di tepi sungai, ya, saat musim kemarau air tenang. Kalau ia bijak, ia akan memperbaiki perahu, menyiapkan tambang dan memperkuat rumah. Tetapi kalau ia santai berkata, air tenang, gak perlu repot-repot, maka ketika banjir datang, rumahnya pun hancur. Ya, jadi begitu juga dengan kita, saudara. Masa tenang adalah kesempatan emas untuk memperkuat rumah rohani. Jangan tunggu badai datang baru kita berdoa. Jangan tunggu krisis baru kita mencari firman. Jangan tunggu sakit baru kita mencari Bapa Yahweh. Jangan tunggu kelaparan baru mau bercocok tanam. Ya, gak ada gunanya, saudara. Ya, jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, di poin 2 ini belajar dari Yusuf. Ya, persiapan di masa tenang menentukan kemenangan di masa sukar. Kalau kita terus menunda, kita akan binasa. Tetapi kalau kita bersiap, kita bukan hanya selamat, tapi kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, haleluya. Tapi kalau sudah betul-betul kritis, ya, tidak ada lagi berkat bagi orang lain. Kenapa? Karena itulah 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Yang bijaksana tidak mampu berbagi, karena yang bodoh gak mau bersiap. Ya, kalau sekarang kita ada hasil, kita berbagi, kita bisa jual, oke. Tapi betul-betul krisis datang, Wahyu 13 betul-betul kita hadapi. Tidak bisa menjual membeli, otomatis tidak dapat berbagi. Itu kan kasarnya. Ya, haleluya. Jadi saudara, kesukaran itu pasti, tetapi yang menentukan adalah kita. Apakah saudara bijak atau bodoh? Tapi saya percaya saudara bijak. Amin. Haleluya. Poin yang ketiga, sikap yang benar di masa sukar. Ya, sikap yang benar di masa sukar. Ya, saudara sudah tahu, sudah pasti bahwa kesukaran itu pasti. Ya, tetapi yang menentukan sekali lagi apakah kita roboh atau kita tetap berdiri bukanlah besarnya kesukaran, melainkan sikap hati kita dalam menghadapi kesukaran. Ya, kitab suci berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Itu Yakobus 1, 2-3. Perhatikan, bukan kesukaran yang membuat kita hancur. Ya, bukan kesukaran yang membuat kita hancur, tetapi apa? Yang membuat saudara hancur adalah sikap yang salah dalam menghadapi masa sukar. Ya, kalau kita siap dari awal, nggak akan mungkin, saudara. Ya, nah, sikap yang harus kita miliki apa? Yang pertama saya bagikan untuk kita, sabar. Ya, jangan putus asa. Ya, kesukaran seringkali membuat orang ingin menyerah, betul? Kalau kita sudah menyerah, ya kita tentunya kalah. Ya, jadi membuat kita cepat menyerah, ingin lari, bahkan menyalahkan Bapa Yahweh. Ya, tetapi orang yang sabar tahu bahwa badai tidak selamanya, betul? Ada pujian, sehabis hujan ada pelangi, ya kan, betul ya? Haleluya. Ada waktunya badai reda, ada waktunya Bapa Yahweh buka jalan. Ya, kesabaran bukan berarti pasif, tetapi tetap teguh walau keadaan tidak berubah seketika. Ya, yang kedua, kepercayaan kepada Bapa Yahweh. Ya, percaya kepada Bapa Yahweh tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Percaya kepada janjinya lebih kuat daripada ketaatan. Amin. Haleluya.
luar biasa. Ya. Kemudian percaya bahwa kesukaran hanyalah jalan menuju kemenangan. Kita perlu ingat perkataan Yesus berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius 28 ayat 20. Yang ketiga, pengharapan yang teguh. Ya, jangan biarkan kesukaran mencuri pengharapan kita. Ya, di hari-hari yang terakhir ini saudara, sekalipun banyak tantangan, ingat baik, jangan pernah membiarkan kesukaran itu mencuri pengharapan kita. Ya, orang yang kehilangan pengharapan akan mudah jatuh dalam keputusasaan. Makanya saudara lihat, ya, banyak orang stres, banyak orang yang gantung diri, bunuh diri, karena keadaan saudara, keadaan ekonomi. Ya, ya, mau bilang tidak tapi realitanya begitu. Kemudian banyak orang-orang ODGJ, orang dalam gangguan jiwa, hari-hari makin banyak saudara. Ya, karena mereka sudah kehilangan pengharapan. Ya, dunia makin sulit. Ya, sedangkan kita hidup butuh makan. Ya, haleluya. Kalau saudara lihat di media sosial mengerikan saudara. Ya, tapi saudara dan saya tetap berpengharapan di dalam Bapa Yahweh. Amin. Haleluya. Ya, orang yang kehilangan pengharapan, ya, sekali lagi mudah jatuh dalam keputusasaan. Tetapi pengharapan membuat kita tetap melihat ke depan, tetap menantikan janji Bapa Yahweh sekalipun keadaan sekarang gelap, saudara. Ya, kata firman Tuhan katakan, sekalipun pengharapan itu kecil, tetaplah memiliki pengharapan. Ya, haleluya. Yang keempat, sukacita dalam penderitaan. Ya, kadang-kadang kalau ngomong begini terdengar aneh, saudara. Ya, tetapi kitab suci jelas berkata, Roma 12 ayat 12, bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Ya, sukacita bukan karena kesukaran itu enak, tetapi karena kita tahu bahwa Elohim sedang bekerja di balik kesukaran. Ya, paham ya? Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, ya, saya bisa memberikan gambaran atau ilustrasi sebagai seorang nelayan yang menghadapi arus deras di sungai. Ya, bagaimana kalau dia panik, ia akan kehilangan kendali dan hanyut. Ya, tetapi kalau ia tetap tenang, dia tetap sabar, percaya pada kekuatan dayungnya dan berharap bisa sampai ke tepi, maka ia akan selamat. Begitu juga dengan saudara dan saya. Sikap yang benar akan menentukan apakah kita hanyut atau tetap bertahan. Amin. Haleluya. Ya, sekali kan tadi saya bilang tergantung dari sikap kita lagi. Ya, dalam menghadapi kesukaran, penderitaan harus tenang. Ya, jangan kalut. Ya, kita kalau udah kalut dan macam-macam pemikir. Tenang. Tenang. Firman Tuhan katakan masuk ke kamar, kunci pintu jendela, nah berdoa di situ. Nggak usah kalut-kalut, nggak usah ngomong di luar sana, nggak usah marah-marah. Ya, kuncinya cuma itu, tenang. Ya, tenangkan dirimu. Ya, masuk kamar, kunci pintu jendela, nak nangis, nak berdoa di situ, terserah saudara. Ya, haleluya, tidak perlu marah-marah, tidak perlu emosi, ya, tidak perlu menyalakan tangan. Ya, haleluya, berdoa itu jalan satu-satunya. Ya, jadi ingat, kesukaran bukan alasan untuk menyerah. Sekali lagi, kesukaran bukan alasan untuk menyerah. Ya, tetapi kesempatan untuk membuktikan iman. Amin. Karena sikap yang benar bukan sekedar teori, tetapi harus nyata dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu? Sabar, percaya, berharap, dan tetap bersukacita. Ya, ingat, kesukaran tidak bisa kita pilih, tetapi sikap kita bisa kita tentukan. Jadi saudara, jangan biarkan kesukaran menghancurkan iman kita. Justru di masa sukar, tunjukkan sikap yang benar,
Karena sikap yang benar akan membawa kita kepada kemenangan bersama Bapa Yahweh. Amin. Haleluya. Dan poin yang terakhir, poin yang keempat, kemenangan di dalam Bapa Yahweh. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, kesukaran sekali lagi itu nyata, dan penderitaan itu pasti, ya. Tapi sekali lagi kita suci tegaskan apa? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Perhatikan kata-kata ini, lebih dari pemenang. Artinya apa, saudara? Artinya bukan sekadar bertahan hidup, bukan hanya sekedar lolos dari kesukaran, tetapi menang dalam kemuliaan. Ya, kemenangan di dalam Yeshua bukan berarti kita tidak pernah jatuh, kita tidak pernah sakit, kita tidak pernah susah. Ya, kemenangan berarti sekalipun kita jatuh, ya, bangkit lagi. Meski kita sakit, iman kita tetap teguh. Meski kita susah, kita tetap bersukacita. Kemenangan bukan keadaan tanpa masalah, tetapi sikap hatilah yang tetap berdiri di atas janji Bapa Yahweh. Itu aja. Kalau kita pegang kita pegang janji Bapa Yahweh, seburuk apapun kita akan tetap berpengharapan. Amin. Nah, janjinya kan kita nggak tahu. Intinya tetap berharap. Ya, haleluya. Kenapa kita bisa menang, saudara? Karena Yesus sudah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33. Dunia boleh tekan kita, ya, tetapi kuasa Bapa Yahweh jauh lebih besar. Makanya firman Tuhan katakan, roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Itu seharusnya ketika kita mengalami kekhawatiran, ketika kita mengalami ketakutan, itulah, ya, firman yang sudah jadi rema itulah yang akan memperkuat kita. Saudara, perkatakan itu, roh yang ada di dalam diri saya lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ya, sama seperti Yeshua. Ketika dia digoda oleh setan, dia cuma katakan ada tertulis. Ya, itu satu-satunya untuk menangkal pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran buruk yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita tidak mengerti firman, ya saudara lihat orang-orang Kristen di luar sana seperti apa. Ya kan? Haleluya. Ketika kena sakit dan lain sebagainya, udah menyerah. Ya, haleluya. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, mengapa kita bisa menang? Karena Yesus sudah kalahkan dunia, karena Yesus sudah mengalahkan maut. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Kesukaran terbesar manusia adalah kematian. Tetapi di dalam Dia maut pun tidak bisa berkuasa. Ya, kenapa? Karena Yesus sudah mengalahkan kuasa dosa. Kita tidak lagi diperbudak oleh kelemahan, tetapi kita diberikan kuasa untuk hidup yang benar. Makanya berjuanglah, ya, karena Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Amin. Haleluya. Ya, sama saya memberikan gambaran ilustrasi juga, ya, seorang pelari di arena perlombaan. Dia berlari melewati rintangan demi rintangan. Ada yang jatuh, ada yang menyerah. Tetapi pelari yang tekun, sekalipun dia terjatuh, dia akan bangkit lagi dan terus berlari mencapai garis akhir. Nah, ketika ia sampai di garis akhir, ia bukan hanya disebut pemenang, tetapi pemenang yang sudah teruji. Begitupun dengan saudara dan saya. Kesukaran adalah rintangan, tetapi bersama Yeshua kita pasti sampai di garis akhir dengan mahkota kemenangan. Amin. Jadi jangan salah paham, kemenangan bukan berarti bebas dari kesukaran, tetapi menang di tengah kesukaran. Kemudian jangan takut, ya, kesukaran hanya sementara,
tapi kemenangan di dalam Yeshua itu sifatnya kekal. Kemudian jangan goyah, ya. Dunia boleh bergoncang, tetapi janji Bapa Yahweh itu tidak pernah gagal. Amin. Haleluya. Sebagai penutup poin yang keempat, kemenangan dalam Yeshua adalah kepastian bagi orang yang tetap teguh. Kesukaran boleh datang, penderitaan boleh menekan, tetapi janjinya tidak pernah berubah karena kita lebih dari pemenang. Sebagai aplikasi, ya, sebagai aplikasi di mana kita bersiap di masa sukar, ya. Jadi kita telah tahu kesukaran itu pasti. Kita sudah belajar dari Yusuf. Setelah kita memahami sikap yang benar, sekarang waktunya kita bertanya, apa yang harus kita lakukan secara nyata? Ya, jangan hanya sekedar teori, jangan hanya sekedar kata-kata, ya, tetapi kita juga butuh tindakan praktis. Yang pertama, bangun disiplin doa. Saya ingatkan kembali, jangan pernah lupa untuk berdoa, ya, karena doa itu harus jadi nafas kita setiap hari. Orang hanya berdoa saat kesukaran datangkan panik, tetapi orang yang sudah terbiasa berdoa dia akan tetap tenang, ya, karena dia tahu Bapa Yahweh selalu dekat. Amin. Ya, jangan lupa berdoa. Yang kedua, isi hati dengan firman. Ya, biarlah firman itu menjadi rema dalam kehidupan saudara dan saya. Firman itu adalah bekal, ya. Kalau hati kosong dari firman, kesukaran akan mudah goyah, menggoyahkan kita. Tetapi kalau hati kita penuh firman, kita punya pegangan yang kuat, ya. Sama seperti Yusuf, dia menimbun gandum, kita pun harus menimbun firman dalam hati kita. Amin. Yang ketiga, latih ketegasan iman. Maksudnya apa? Jangan gampang goyah, jangan gampang terpengaruh. Saudara gampang sekali, ya, lunak kepangan. Jangan, ya. Amin. Mau dia meadi kalau tidak sesuai firman, jangan. Ya, apalagi mau dekat Natal, mau tahun baru nasional, mau Imlek, mudah sekali saudara gampang tergoyahkan. Ya, dengan alasan-alasan yang gak masuk di akal. Padahal saudara tahu kebenaran. Ya, latih ketegasan iman. Kan kita sudah kasih hal yang bijaksana. Saudara ada meadi, ada keluarga. Sama, saya punya keluarga. Saya mau pulang mendadak ini, kakak saya mau menikah. Apakah saya nggak harus bersama-sama dengan mereka terus? Ngapain saya pulang? Iya kan? Otomatis kalau mereka ibadah saya ada di situ, nggak? Ya, tapi saya ada di, misalnya bukan di posisi itu, di dapur kah? Ataupun kalau ada di situ saya hanya diam-diam saja dalam keadaan posisi terdesak. Dulu mama saya mati pun begitu. Apakah saya harus lari ke rumah tetangga? Nggak mungkin dong. Ya kan? Itu ketika posisi kita ada hal yang demikian. Maka ada pendeta yang katakan, oh dia udah kembali ke ayunan karena melihat saya ikut ibadah. Ya, tapi ketika mingguan, 7 hari mingguan, ya, mereka ke gereja. Apakah saya ke gereja? Tidak, saudara. Saya tetap di rumah. Jadi saudara harus bisa membedakan. Ya, itu maksud saya. Bukan kita udah betul-betul udah kayak apaan gitu. Tidak. Demikian pun Natal. Saya pulang, apakah akan Natalan? Sudah pasti karena memang di sana Natalan. Apalagi saya di rumah kakak saya yang memang Natalan. Kan? Tapi apakah saya ikut merayakan Natal? Tidak. Ya, saya akan datang berkunjung ke keluarga sekalipun pamit yang kesekian kalinya. Itu ketika dewa mataharinya udah nggak ada. Ya, tanggal 24, 25, 26, 27 baru saya. Nggak masalah. Jadi artinya bukan di hari hanya di tanggal 25-nya. Begitu maksud saya, saudara. Ya, demikian pun saudara yang memang, kalau saudara memang betul-betul ya udah nggak jadi masalah juga sih. Iya kan? Tapi kalau saudara memang saudara masih ada keluarga yang masih ayunan, saudara pengen bertemu, saudara pengen silaturahmi, silakan. Tapi maksud saya jangan di tanggal yang sama persis gitu loh. Ya kan?
Kayak Imlek kan hari besarnya misalnya Imlek 25, hari besarnya boleh 24, hindari 24, 25, 26 hindari. Iya kan? Karena dewa dapurnya masih ada. Iya kan? Imlek. Kalau Natalan dewa mataharinya masih ada. Gitu loh. Ya, jadi jangan datang di hari yang itu. Nggak ada masalah. Ya. Karena kita masih ada dengan mereka. Kita nggak bisa jadi berkat. Iya kan? Semua ya memangnya semua yang disebut dewa. Ya Natalan dewa matahari, jelas. Imlek dewa dapur, jelas. Iya kan? Ya, latihlah iman kita. Kita nggak bermusuhan dengan mereka. Ya, ya waktu dulu Imlek saya datang ke tempat diundang Intan, saya datang tapi saya bilang saya tidak datang di tanggal di hari di sebelumnya, di harinya saya datang setelah. Fine aja. Iya kan? Saya bilang kalau saya mau lunak kayak dulu, kalau cuma karena angpau, tapi bukan karena itu. Tapi itu apa juga saya kan begitu, saudara. Ya, haleluya. Kita harus belajar, saudara. Ya kita bukan sudah jadi fanatik yang istilah mereka katakan kadun, tidak, saudara. Kita bukan kadun. Ya, kita iman yang bukan kompromi juga, bukan. Tapi kita masih bijaksana karena kita masih punya keluarga. Tapi bukan berarti kita harus mengikuti iman mereka, beribadah dengan mereka. Ya, haleluya. Paham ya? Jadi latihan ketegasan iman. Ya, jangan gampang goyah. Ya, dengan hari-hari raya tertentu yang mereka rayakan. Jangan gampang goyah oleh berita-berita hoax, ya, atau ketakutan. Ya, dunia penuh suara yang menakutkan, tetapi kita harus tegas berkata, saya percaya janji Elohim lebih besar daripada keadaan. Ya, ketegasan iman membuat kita tidak mudah diombang-ambingkan. Yang keempat, siapkan diri secara praktis. Persiapan bukan hanya rohani, tetapi juga tindakan nyata. Ya, saya sudah katakan tadi, Yusuf tidak hanya berdoa, tetapi ia juga mengumpulkan gandum. Begitu juga dengan saudara dan saya, belajar atur ekonomi. Amin. Saudara kerja boleh, belajar atur ekonomi. Jangan boros, jangan royal, jangan nak itu. Ya, cukupkanlah apa yang ada padamu. Ya, haleluya. Ya, atur ekonomi, jaga kesehatan, yang paling penting. Jaga kesehatan ini yang paling penting. Karena saya bilang di dunia ini sudah nggak ada yang aman. Jaga kesehatan. Ya, memperkuat relasi. Ya, jangan boros, jangan hidup sembrono, ya kan? Jangan lengah. Ya, persiapan praktis adalah bagian dari hikmah. Ya, pokoknya saudara lihat perkembangan zaman. Nanti saya juga bantu informasi, saudara juga cari informasi. Ketika betul-betul artinya separuh sudah diberlakukan, ya tidak lagi dapat menjual membeli, uang yang ada segera belanjakan untuk kebutuhan kita di kampung aman seperti itu. Karena pagi lusa uang Anda tidak akan berlaku. Serius ini firman, ya. Uang saudara tidak akan berlaku sama sekali. Jadi perhatikan perkembangan zaman. Ya. Yang kelima, jadilah berkat bagi orang lain. Kesukaran bukan hanya tentang kita. Elohim, Bapa Yahweh ingin kita menjadi terang dan gelap. Terang di tengah gelap maksud saya. Ya, kalau kita siap, kita bisa menolong orang lain yang panik. Ya, yang membutuhkan. Untuk saat-saat sekarang masih bisa. Ya, saya bicara bukan nanti. Saya bicara sekarang. Ketika kehidupanmu diberkati, perhatikan orang-orang yang lemah. Ya, jangan juga pelit. Ya, saya sudah sampaikan itu dalam ibadah Sabat yang kemarin. Ya, kemudian kalau kita kuat, kita juga bisa memberikan kekuatan kepada yang lemah. Jangan egois. Ya, jadilah saluran berkat. Amin. Haleluya. Sebagai ilustrasi kembali, kita bisa bayangkan seorang warga ya di kampung yang kita tahu banjir akan datang.
Ya, ia tidak hanya memperkuat rumahnya tapi juga menyiapkan perahu untuk menolong tetangga. Nah, ketika banjir benar-benar datang, ia bukan hanya selamat tetapi juga menyelamatkan orang lain. Ya, begitu juga dengan saudara dan saya, persiapan rohani dan praktis bukan hanya untuk diri sendiri tetapi untuk menjadi berkat bagi sesama. Ya, jadi saudara, aplikasi praktis ini bukan pilihan tetapi kewajiban. Ya, kalau saudara dan saya malas berdoa, kita akan lemah. Kalau kita kosong dari firman, kita akan goyah. Kalau kita tidak disiplin, kita akan panik. Tetapi kalau kita bersiap, kita akan tetap berdiri teguh bahkan menjadi berkat. Ya, jadi jangan hanya dengar firman lalu lupa. Lakukan mulai dari hari ini. Ya, bangun doa, isi dengan firman, latih iman, siapkan diri secara praktis dan jadilah berkat. Karena kesukaran itu pasti, tetapi kemenangan juga bagi mereka yang bersiap di dalam Bapa Yahweh. Dan sebagai penutup khotbah hari ini, sudah waktunya saudara dan saya untuk bersiap-siap dalam menghadapi kesukaran. Ya, jelas firman hari ini, kesukaran bukan pilihan tetapi kepastian. Kitab suci sudah menubuatkan, Yeshua sudah memperingatkan tentang tanda-tanda zaman dan sudah kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Karena itu, jangan lagi hidup santai, jangan lagi menunda-nunda, jangan lagi berkata nanti saja. Ya, saya bertobat, nanti saja saya serius. Ingat, masa sukar tidak menunggu kita siap. Ia datang tiba-tiba seperti badai yang menghantam rumah. Dan sebagai pertanyaan, apakah pertanyaan kembali yang di awal, apakah rumah rohani kita sudah kokoh? Ya, kalau belum, persiapkan dari sekarang. Ya, belajar dari Yusuf, ia menyiapkan gandum di masa tenang sehingga ketika kelaparan datang, ia bukan hanya selamat tetapi menjadi berkat bagi bangsa lain. Begitu juga kita, kalau kita bersiap sekarang, kita bukan hanya bertahan tapi bisa menguatkan orang lain di masa sukar. Ya, ingat, sikap yang benar di masa sukar adalah sabar, percaya, berharap dan tetap bersukacita. Jangan biarkan kesukaran mencuri iman kita. Jangan biarkan penderitaan membuat kita putus asa. Karena janji Bapa Yahweh tegas, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi sekali lagi saya tegaskan, hari ini adalah panggilan bangunlah dari tidur rohani. Teguhkan hati, bersiaplah. Jangan tertipu oleh mimpi kosong bahwa hidup akan aman-aman saja. Jangan tertipu oleh pengajaran palsu yang berkata kita tidak akan mengalami kesukaran. Justru kesukaran adalah panggung di mana kuasa Bapa Yahweh dinyatakan. Jadi saudara, sudah waktunya untuk bersiap-siap. Jangan tunggu besok. Jangan tunggu krisis menelan kita. Mulailah hari ini berdoa, pegang firman, latih iman, siapkan diri dan jadilah berkat. Amin. Haleluya. Bapa Yahweh memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa Yahweh, teguhkan hati kami, ajari kami untuk bersiap-siap bukan dengan ketakutan tetapi dengan iman. Biarlah di tengah kesukaran kami tetap berdiri teguh. Karena kami tahu kemenangan ada di dalam Bapa Yahweh. Haleluya.